Hai, ketemu lagi, baku dapa lagi, bersuo lagi, apalagi. Sehat-sehat semua kan? Jangan ada bosan di antara kita, tetap pupuklah cinta. Terima kasih untuk tetap mendengarkan, untuk tetap membaca, dan mengikutiku di channel ini. Bos tampan yang mati rasa. 3, 2, 1. 2 hari, Ami, ibunya Alana, bolak-balik ke rumah Mika, mempersiapkan bahan-bahan untuk makanan di pesta yang diadakan oleh Mika yang katanya untuk menyambut Alana dan Amara. Walau banyak orang yang kerja di rumah Mika itu membantunya, tapi tetap saja Ami mengecek satu persatu dan ulang-ulang, semua jangan ada yang kelupaan. Ami mulai mengolahnya. Mika sampai terkagum-kagum dengan menu-menu yang dibuat oleh besannya itu. Dan lebih mengagumkan, senyum tak pernah lepas dari wajah besannya itu. Kalau Mika pasti sudah lelah dan akan teriak perintah ini itu atau ngomel-ngomel. "Mbak, istirahat dikit, masih banyak waktu kok," kata Mika. "Lebih tenang kalau istirahatnya setelah semua selesai, Dek. Ini dikit lagi beres kok. Coba Dek, cicipin rendangnya deh. Apa udah empuk? Bumbunya udah pas belum?" kata Ami membuat Mika bergerak patuh melakukan apa yang diminta. "Duh, ini enak sekali Mbak. Apa nggak usah disajikan aja ya?" kata Mika. "Lah, kok nggak disajikan? Apa nggak enak ya? Sini saya cicipi," kata Ami buru-buru mengambil sendok ingin mencicipi. "Ini malah enak sekali Mbak, makanya nggak usah disajikan. Buat saya simpan saja," kata Mika dengan mimik lucu. "Oh alah, nanti saya bikinin khusus buatmu kalau kau mau. Ini buat tamu-tamu pesta," kata Ami melotot tapi tertawa. Mika juga jadi tertawa. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi dia ada di dapur terus bersama ibunya Alana itu. Mika merasa gembira dan selalu ikut tertawa. Dia juga mencicipi apapun yang dimasak oleh ibunya Alana itu. "Saya jadi gagal diet nih Mbak kalau Mbak yang masak," kata Mika. "Gak usah pakai diet-diet Dek, yang penting sehat." "Oh ya Dek, nanti ini beres saya pulang dulu ya. Saya kangen sama cucu saya, nanti kesini lagi bareng mereka." "Kenapa Ara gak disuruh kesini aja Mbak, terus Mbak ganti bajunya di sini juga," kata Mika. "Aranya harus belajar online Dek, lagian saya udah janjian sama Alana mau bareng kesini." "Kasihan Alana Dek, sepertinya anak itu jadi gak percaya diri karena statusnya itu, makanya minta saya temani," kata Ami dengan muka sedih. Mika terdiam, dia merasa sedih yang sama. Bagaimana kalau besannya itu tahu anak laki-lakinya lah yang membuat Alana menderita, batin Mika. Malamnya, rumah itu sudah ramai, pesta sudah mulai. Mika menelpon Alana yang belum datang. "Belum jalan nak?" tanya Mika. "Kami sudah siap kok Bu, tapi Ara masih ada kelas online dulu. 10 menit lagi selesai Bu, maaf ya Bu kami terlambat," kata Alana. "Ya sudah, nggak apa-apa, hati-hati nanti di jalan ya nak, Ibu tunggu," kata Mika dan menutup telepon. Rumah besar dan mewah itu sudah ramai dengan canda tawa dan makanan hasil masakan Ami, ibunya Alana. Tidak ada satu orang pun yang tahu untuk apa pesta itu selain kumpul keluarga seperti kata Mika. Mika menebar senyum tapi gelisah. Bintang pestanya belum datang. Alana, Amara, dan anak gantengnya Mark. Alana masih menunggu Amara belajar online dulu. Sementara Mark katanya masih meeting, padahal 4 sahabatnya dengan keluarga masing-masing sudah ada. Dia sudah menelpon Mark berkali-kali, tapi tidak diangkat kecuali pesan Mark, "meeting." Mark tidak sedang meeting, tapi dia bertemu Alan di rumahnya Andre. Hanya mereka berdua di rumah itu. Andre masih berada di rumah sakit, sedang tangani operasi. "Mas, saya minta maaf ya, saya sudah lancang tidak izin dulu," kata Alan. "Emang ada apa Lan? Aku ditunggu ibuku nih, tapi aku kesini dulu karena kau bilang penting," kata Mar sambil melihat jam tangannya. "Mas lihat ini dulu," kata Alan memberikan handphonenya. "Ini apa? Yang berkedap-kedip itu apa?" tanya Mark. "Ini di ruang kerja pribadi Mas di rumah Mas." "Yang kedap-kedip itu dari salah satu sudut di ruangan itu," kata Alan. "Maksudnya? Ada kamera di ruang kerjanya Mas, apa Mas yang memasangnya?" tanya Alan.
Aku memasang CCTV, bukan kamera. Apalagi di sudut begitu. Kau yakin itu di ruanganku? Kapan kau ke situ? Tanya Mar dengan nada suara yang tidak senang. Waktu Mas ajak saya bicara di ruangan kerja itu, saya sudah melihatnya. Saya ingin tahu. Jadi, saat Mas sakit beberapa hari lalu itu, saya minta izin Pak Yono. Saya beralasan pada Pak Yono ingin perbaiki laptop Mas. Saya mendeteksi transmisinya dengan handphone saya karena saya tidak bawa laptop saya. Lagian, supaya saya tidak dicurigai karena kamera itu pasti menangkap gambar saya. Terus, apa yang kamu dapatkan? Tanya Mark. Yang pasti, itu bukan Mas yang pasang kan? Tanya Alan. Mark mengangguk dan duduk di samping Alan. Di sini aman Mas, makanya saya minta ketemu di sini, kata Alan lagi. Kata siapa di sini aman? Rumah ini justru banyak pengintainya. Makanya aku minta Alana dan Ara pindah di Rumah Putih. Ya udah lanjut topik kita. Apa yang kau dapat? Kata Mark. Alan menyambungkan yang ada di handphonenya ke layar TV Andre. Gambar lebih jelas sekarang. Ini video lengkap dari saat saya masuk ruangan Mas itu. Sekarang Mas bisa lihat kan posisi kamera itu ada di sudut mana di ruangan Mas? Saya sudah menduga itu bukan Mas yang pasang, tapi saya belum bisa mengetahui letak posisi pengintainya. Emangnya bisa ketahuan? Tanya Mark. Bisa Mas, dari frekuensinya. Kamera itu menangkap gambar dan suara. Suara itu yang akan jadi petunjuk berapa jauh jarak jangkauannya. Saya hanya harus beli alat bantunya, tapi terutama untuk izin Mas dulu. Supaya nanti tidak salah paham Mas, jelas Alan. Oke, kalau begitu kamu bisa masuk ke ruangan itu kapan saja. Perbaiki laptopku di situ saja untuk alasan. Perlu berapa lama? Tanya Mark. Tergantung jarak jangkauannya Mas, mudah-mudahan kalau udah pakai alat bantu bisa lebih cepat, kata Alan. Catat semua pembiayaan dan pengeluaranmu, nanti aku transfer, kata Mark. Bukan itu Mas, yang penting saya sudah dapat izin dulu masuk ke ruangan itu, kata Alan. Apa kau bisa tahu apa yang mereka dapat? Tanya Mark gelisah. Tidak, tapi yang pasti semua kegiatan dan percakapan di ruang itu. Yang jadi pertanyaannya Mas, sejak kapan kamera itu ada di sana? Kalau kamera itu sudah lama ada di ruangan itu Mas, ya kemungkinan banyak kejadian-kejadian yang tersangkut dengan itu. Mungkin kebocoran data, kebocoran proyek. Tapi bagusnya, kata Mas cuma Mas sama Pak Yono yang ke situ. Jadi kemungkinan pembicaraan rahasia untuk proyek dan pekerjaan lainnya mungkin tidak di situ ya Mas. Tapi sekarang saya justru gelisah Mas, kata Alan. Kenapa? Tanya Mark. Mas ingat pembicaraan kita saat di ruangan itu? Aku takut mereka mengetahui tentang Alana dan Amara, Mas. Mark jadi diam dan tambah gelisah. Untuk sementara, jangan membahas hal-hal penting di ruangan itu, Mas. Atau sebaliknya, Mas bisa membahas hal-hal penting lain yang palsu untuk buat perangkap, kata Alan. Iya, aku mengerti maksudmu. Oke, dipercepat saja supaya kita bisa lebih tenang. Aku harus pergi, hati-hati, kata Mark. Mas yang hati-hati, Mas yang diincar bukan saya, kata Alan menatap Mark dengan cemas. Mark tersenyum mengangguk-angguk. Alan tiba-tiba memeluknya. Jangan ada apa-apa Mas, untukmu, juga untuk Ara, kata Alan bergetar. Mark termangu. Selama ini dia tidak takut apapun, sekalipun itu kematian. Tapi sekarang ada Ara, anaknya yang harus dipikirkan. Bagaimana anaknya itu kalau tanpa dia? Itu yang dipikirkan Mark, tapi setelah dia bertemu dengan Ara, bukan bagaimana Ara tanpa dia, tapi bagaimana dia tanpa anaknya itu. Dia merasa seperti akan gila bila sesuatu terjadi pada anaknya itu. Aku akan hati-hati, kata Mark dan pergi. Ibunya sudah belasan kali menelponnya. Mika memeluk Mark dengan senyum dan mata berkaca-kaca, sangat senang. Mama, kok segitunya? Emang kangen banget ya, Mah? Tanya Mark. Sangat, super duper kangen, Nak. Lama sekali kau tidak datang ke rumah ini, Nak, kata Mika. Ma, aku belum sempat mandi dan ganti baju, aku mandi dulu ya, kata Mark dan langsung naik tangga menuju kamarnya. Bukannya mandi, Mark justru memeriksa email-email dan membalasnya. Pekerjaan seperti biasanya saat dia di kantor. Mark segan dan tidak terlalu suka untuk beramah-tamah dengan kerabatnya, walau di bawah ada 4 sahabatnya. Dan di bawah, di tempat pesta, 4 sahabatnya bergerombol di dekat pemain musik.
Dio malah sudah menari-nari konyol sambil bernyanyi-nyanyi. Si bos pasti kerja di kamarnya, gak bakal turun dia ke sini, kata Dim. Biarkan saja, yang penting dia sudah setor muka ke Tante Mika, jadi kita berempat aman sentosa. Kira-kira yang mana calonnya, kata Steve. Sepertinya tidak ada kandidat, bro. Gadis-gadis yang ada di sana itu semua kerabatnya. Mungkin pesta ini bukan untuk mahar tunangan, kata Dim. Atau kandidatnya belum datang, sambung Steve. Sepertinya Tante Mika nyerah deh, udah sekian lama gak ada gerakan kencan buta buat mahar tuh. Tapi kita lihat saja nanti, apa maksud pesta ini? Kita nikmati makanannya, kata Dim. Iya, makanannya enak-enak ya, sederhana tapi lezat. Aku kok merasa makanannya seperti yang kita makan di rumah nomor 11 itu ya, masakan si ibu gadis perawan, kata Steve. Iya, itu benar. Aku dari tadi ingat-ingat. Itu benar. Makanan ini rasanya mirip, malah sama, timpal Dim. Treng-treng-treng, aku harus rehat tadi karena ada tahu bulat digoreng mantap coy. Kedengaran gak? Setengah jam kemudian, Mika muncul di kamar Mar dengan muka manyun. Nah, turunlah. Pesta ini kan mama buat untuk kamu. Ayolah bersantai sedikit, kata Mika memeluk Mar dan membujuknya. Kalau ada gadis yang ingin mama jodohin, bawa ke sini aja, Ma. Aku akan kenalan dengannya, dengan senyum paling manis. Tapi aku gak janji kalau aku menyukainya, kata Mar tetap mengetik di laptopnya. Bener gak bakal jatuh cinta, kata Mika. Mar tertawa. Ayo taruhan Ma seperti biasanya, mama masih ada uang kan? Cash loh, kata Mar. Kali ini mama pasti menang, kau akan membayar kekalahan mama selama ini, kata Mika. Mar tertawa lagi. Dia kasihan pada mamanya yang selalu kalah taruhan. Mika keluar dan beberapa menit kemudian masuk lagi ke kamar Mar. Ini gadisnya, yakin tidak jatuh cinta, kata Mika. Mar menoleh. Papa, Amara langsung berlari memeluk Mar. Mar terdiam menatap ibunya. Dia ingin menangis, matanya sudah berkaca-kaca. Ma, kenapa menyembunyikannya dari mama, nak? Mika memeluk Mar, menangis. Aku juga nangis nih. Oke, see you next part. Bye. Mwah. Thank you for loving